sarana yang menghantarkan kepada kesyirikan, yaitu membangun masjid di atas kuburan. Membangun masjid di atas kuburan atau memasukkan kuburan ke dalam masjid. Ini dua praktek yang bisa menghantarkan seseorang kepada kesyirikan. Perhatikan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Ummu Habibah dan Ummu Salamah radhiyallahu anhuma, Ummul Mukminin. Kedua istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersebut bercerita, menceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanisatan fil Habasyah fiha tasawir, bahwa ada gereja di Ethiopia, di dalamnya terdapat patung-patung, pahatan-pahatan makhluk-makhluk hidup, orang-orang soleh yang mereka anggap sebagai orang soleh di dalam gereja mereka. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Inna ulaika idza kana fihimur rajulus salihu famata banau ala qabrihi masjidan wa sawwaru fihi tilka suwara ulaika syiralul khalqi indallahi yaumal qiyamah. Perhatikan baik-baik. Sesungguhnya orang-orang yang seperti itu, gereja yang kamu lihat wahai Ummu Habibah dan Ummu Salamah radhiyallahu anhuma, yang di dalamnya terdapat patung-patung makhluk hidup, mereka itu adalah jika meninggal orang saleh di tengah-tengah mereka, maka mereka membangun kuburan, membangun masjid di atas kuburannya. Membangun masjid di atas kuburannya. Maksudnya membangun tempat ibadah di atas kuburannya. Dan mereka membuat patung-patung tersebut. Mereka adalah makhluk yang paling terburuk di sisi Allah pada hari kiamat. Hati-hati para ikhwah. Kaum Nasrani melakukan itu sampai sekarang. Makanya mereka musyrikun. Orang-orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, salah satu sebabnya adalah ini. Membangun masjid di atas kuburan, tempat ibadah di atas kuburan, atau memasukkan kuburan ke dalam tempat ibadah, ke dalam masjid. Kemudian membuat patung-patung. Ya, membuat patung-patung makhluk hidup yang dianggap sebagai orang saleh, orang terkenal, atau apapun. Maka ini termasuk daripada hal yang menghantarkan kepada kesyirikan. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "La'natullah 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid." Qalat Aisyah radhiyallahu anha, "Yuhadziru ma sana'u." Laknat Allah atas kaum Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Kuburan dijadikan sebagai masjid. Kata Aisyah radhiyallahu anha, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda demikian, bukan hanya sekedar kabar, tetapi kabar yang merupakan ancaman dan peringatan kepada umatnya untuk tidak melakukan. Yuhadziru ma sana'u, peringatan keras dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar tidak melakukan sebagaimana kaum Nasrani dan Yahudi melakukannya. Ayat ini atau hadis ini memberikan pelajaran kepada kita kebiasaan kaum Yahudi dan Nasrani membangun kuburan, membangun masjid di atas kuburan. Dan sangat ironi, disayangkan di zaman sekarang, ketika kita membaca hadis-hadis seperti ini, ternyata di tengah-tengah kaum muslimin banyak kuburan dibangun di atasnya masjid. Bahkan kadang-kadang kuburannya yang dibangun tersebut lebih indah daripada rumahnya. Pakai AC. Keramiknya nomor 1 KW. KW tapi nomor 1. Subhanallah para ikhwan. Di lampu, entah itu datang dari mana. Padahal hadis seperti matahari di siang bolong. Maka saya katakan dari hati yang paling dalam, dari cinta seorang muslim kepada muslim lainnya, maka ya berhentikanlah perbuatan-perbuatan tersebut. Hilangkanlah dari kaum muslimin kuburan-kuburan yang dibangun menjadi masjid. Karena
benar-benar terlarang oleh Rasulullah SAW. Bahkan di dalam hadis riwayat Imam Muslim, sebelum Nabi Muhammad SAW meninggal, 5 hari sebelum beliau meninggal. Dan hadis-hadis, para ulama mengatakan hadis-hadis yang keluar ketika Nabi Muhammad SAW sakit keras, yang setelah itu beliau meninggal, itu hadis derajatnya sangat kuat, hukumnya sangat paten. Kenapa? Karena tidak ada hukum yang menghapus setelahnya. Karena setelah itu Nabi Muhammad SAW meninggal. Beliau 5 hari sebelum meninggal beliau mengatakan, ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubura anbiya'ihim wa salihihim masajid. Ala fala tattakhidul qubura masajida fa inni anhaakum an dzalik. Ingatlah, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian, mereka senantiasa kanu yattakhidun. Kanu fi'il madhin naqis. Apabila setelahnya adalah fi'il mudhari', maka yadullu ala tiqral wal kasrah. Kanu, kana yakunu adalah kata kerja yang sudah lampau yang kurang. Apabila setelahnya ada fi'il madhi, fi'il mudhari', kata kerja yang sedang terjadi, itu menunjukkan kepada banyak dan senantiasa dilakukan. Maka jadi terjemahkan, ketahuilah sesungguhnya kebiasaan orang-orang sebelum kalian, yaitu kaum Yahudi dan Nasrani, menjadikan kuburan nabi-nabi mereka dan orang-orang saleh mereka sebagai masjid. Lihat kata-kata orang saleh. Karena sebagian ada yang mengatakan, oh itu kan nabi yang dilarang, kuburan nabi yang dilarang, kuburan orang saleh nggak apa-apa. Maka kita katakan ini ada hadisnya. Kuburan orang saleh pun tidak boleh dijadikan sebagai masjid. Hadis ini juga memberikan pelajaran kepada kita bahwa di masjid orang salat, orang baca Quran, orang khusyuk beribadah, orang khusyuk berdoa, bisa melinangkan air mata. Tetapi sebagian sangat ironi, kadang-kadang terbalik, lebih khusyuk berdoa di samping kuburan. Ya, lebih menghormati kuburan dibandingkan masjid. Masuk ke dalam masjid tidak pakai tahiyatul masjid. Sedangkan masuk ke dalam kuburan kadang-kadang nunduk-nunduk. Kemudian keluar dari kuburan, keluar dengan jalan mundur. Kemudian di pintu kuburan, ya, ini kebiasaan kaum Yahudi dan Nasrani yang tidak pantas kita lakukan. Diingatkan oleh Rasulullah SAW, fala tattakhidul qubura masajida. Janganlah kalian jadikan kuburan-kuburan sebagai masjid. Hadis jelas, sejelas matahari siang bolong. Terima nasihat ini. Ya. Fa inni, kemudian ditambah lagi oleh Rasulullah SAW, sesungguhnya aku larang kalian akan hal itu. Karena mungkin ada yang mengatakan, Ustadz, itu kan kabar hanya kabar dari Rasulullah SAW tentang orang-orang sebelum kita. Tidak ada berarti larangan untuk kita. Maka lihat, dengan tegas beliau mengatakan, sesungguhnya aku larang kalian untuk melakukan itu. Dengan wajah mana kita nanti berhadapan dengan Rasulullah SAW di hari kiamat? Ketika kita ingin meminta telaga beliau, meminta air telaga beliau, tetapi hadis beliau kita langgar. Ya, bahkan yang menasehati dianggap dengan tuduhan macam-macam. Ini ahibati habibakumullah. Kenapa beliau larang ini? Karena beliau tidak mau umatnya melakukan kesyirikan. Sebagaimana dalam hadis yang lain, ya, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta, Allahumma la taj'al qabri wathana. Ya Allah, jangan jadikan kuburanku sebagai berhala. Apabila membangun kuburan menjadi masjid, kuburan dibangun menjadi masjid, maka dikhawatirkan seseorang akan menjadikan kuburan tersebut sebagai berhala, diibadahi, ditabaruki, dimintai berkah, dimintai kekuatan. Kalau ada hajat, maka diletakkan air di kuburan tersebut. Maka nanti ada energi-energi berkah masuk ke dalam botol ini, meskipun botolnya tertutup. Saya nggak paham masuknya dari mana itu. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka
taatilah Rasulullah SAW. Apa yang akan kita jawab nanti di hari kiamat ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa bima ajabtumul mursalin?" Dengan apa kalian jawab dakwahnya para rasul alaihi wassalatu wassalam? Dengan apa kalian jawab hadis-hadis seperti ini? Masih begitu banyak di negeri ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang seperti itu. Mengagungkan ataupun membangun di atas kuburan kemudian dijadikan sebagai masjid. Ini ahibati hafizakumullah taala. Adapun kalau ada yang berdalil tentang kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka jawabannya mudah. Kuburan Nabi bukan masjid. Karena lihat Rasulullah SAW bersabda, "Ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadhil jannah." Di antara rumahku yang sekarang jadi kuburan beliau adalah di antara rumahku dengan mimbarku adalah raudhah, kebun dari kebun-kebun surga. Jawabannya mudah. Bahwa kuburan beliau bukan masjid, kuburan beliau adalah rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rumahnya Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat di rumahnya Aisyah dan Rasulullah SAW bersabda, "Innal anbiya yudfanuna haitsu matu." Para nabi alaihi wassalatu wassalam dikuburkan di mana mereka meninggal. Maka itu bukan kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bukan masjid maksud saya, tetapi itu adalah rumah beliau yang sudah dijadikan kuburan. Maka tidak bisa berdalil dengan itu. Ketika kita ada berhadapan dengan hadis ini. Lalu Ustaz, yang terjadi sekarang kan sudah dimasukkan ke dalam kuburan. Maka kita lihat sejarahnya. Tahun 88 Hijriah. Ketika seluruh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal, baru dimasukkan kuburan ke dalam masjid. Ketika khalifahnya Marwan bin Abdul Malik bin Marwan, kemudian gubernurnya Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala. Jadi tidak bisa dijadikan sebagai sebuah dalil. Terutama ketika berhadapan dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang begitu tegas, begitu jelas, begitu rinci. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, tidak ada keraguan di dalamnya tentang kesahihannya. Tetapi begitulah syaitan membisik-bisikkan hal-hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadikan itu biasa sehingga dianggap biasa. Ini ahibati hafizakumullah taala.